Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh ada lagi, kita boleh jumpa lagi dalam renungan di saat ini. Di hari yang ke-72 ini atas berkat dan pertolongan Tuhan, saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian tetap sehat walafiat. Dan itu harapan dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami atas berkat pertolongan dan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh ada di hadirat-Mu di saat ini. Kami telah siapkan hidup dan kehidupan kami ini untuk mendengarkan pelajaran kebenaran firman-Mu. Tolong kami, berkati kami, agar firman ini berguna untuk menuntun hidup kami, menerangi perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di hari yang ke-72 ini, judul pembahasan kita adalah penolong, pengantara, dan penghibur. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, tentunya kita sama ketahui bahwa ketika Yesus pergi, selama ini dekat dengan mereka, maka Yesus berjanji untuk memberikan penolong bagi mereka. Penolong, pengantara, dan penghibur. Nah, peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, disitulah janji Tuhan digenapi. Nah, penolong, pengantara, dan penghibur yang Yesus berikan untuk menemani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pun juga Yesus hadir bersama saudara dan saya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Mereka bertiga berfungsi sebagai penolong bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, mari kita pelajari satu kisah rohani yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, berapa banyak saudara dan saya yang sementara berada di dalam masalah? Tentu semua umat Tuhan yang berada di atas bumi ini menghadapi berbagai masalah. Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa masalah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalani dan keluar dari masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Apakah kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri untuk berusaha keluar dari masalah tersebut? Apakah kita akan menggunakan cara-cara duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk cepat keluar dari masalah itu? Nah, kisah yang terdapat di dalam 2 Tawarik tadi bercerita mengenai kehidupan Yosafat. Memberi kita pelajaran berharga bahwa pada saat kita mendapat masalah dan tekanan yang begitu berat, Yosafat mengajarkan kita untuk berharap kepada Tuhan yang merupakan penolong dan penghibur yang setia. Apa yang dilakukan oleh Yosafat pada saat mendapat masalah yang begitu berat? Yang pertama,
adalah dia cari Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 bagian A, Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, semua ini justru oleh karena kekuatan dorongan Roh Kudus yang menyebabkan dan mengarahkan Yosafat untuk datang kepada Tuhan. Yosafat mendapat serangan dari para musuhnya pada saat itu. Dan dia tahu bahwa musuhnya merupakan lawan yang sangat kuat, yang sangat tangguh, dan yang sangat berat untuk dihadapi. Tapi dia menjadi sangat ketakutan. Dan dia mengambil keputusan tepat pada saat itu untuk mencari Tuhan. Seberapa mampu kita mengatasi masalah yang kita hadapi, ada saat-saat di mana kita tidak dapat mengatasinya dengan tenaga dan kekuatan kita sendiri. Justru itu maka kita harus datang kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Jangan tergiur dengan cara-cara yang ditawarkan kepada kita oleh dunia ini untuk menempuh jalan pintas. Tuhan ingin agar kita datang kepadanya. Datanglah kepadanya, maka Dia akan menolong dan menghibur kita. Yang kedua adalah arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 bagian B. Musuh yang datang menyerang Yosafat dan bangsanya merupakan laskar yang sangat tangguh, mereka yang sangat besar dan susah untuk dikalahkan. Walaupun demikian, saudaraku yang kekasih, Yosafat tidak pernah fokus pada lawannya yang berat itu. Tetapi Yosafat belajar untuk memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak melihat apa yang ada di sekitar pandangan matanya, tapi dia belajar untuk mengarahkan matanya kepada Tuhan. Arahkan mata iman kita kepada Yesus. Dengar dan turut apa yang dibisikkan oleh Roh Kudus kepada kita. Karena itu merupakan penolong yang Tuhan berikan untuk menemani hidup dan kehidupan kita ini. Jangan terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Walaupun keadaan tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan, tapi tetap arahkan mata kita kepada Yesus. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang melawannya, tetapi Allah dalam kuasanya akan berhadapan dengan mereka. Kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan besar kepada Yosafat. Tapi marilah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jawaban atas setiap masalah hidup yang kita hadapi. Di saat tidak ada yang dapat datang menolong, Yesuslah harapan kita. Dia yang menolong dan menghibur kita. Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Dia akan menuntun dan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Dia menghibur kita di saat sedih dan berada di dalam masa kesesakan. Badai kehidupan boleh datang menerpa, tetapi kita tidak boleh takut. Roh Kudus akan memberikan jaminan dan penghiburan kepada saudara dan saya, sehingga kita tetap mendapat kemenangan. Kutipan hamba Tuhan Pena Inspirasi menulis seperti berikut. Roh Kudus merupakan yang tertinggi dan segala pemberian yang dapat dimintanya dari Bapanya untuk meninggikan umatnya. Dengan roh, hati dapat dijadikan suci. Dengan perantaraan roh, orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Jadi dengan demikian, saudaraku yang kekasih,
kita tidak perlu takut dan khawatir atas hidup kita. Karena penolong itu sudah Tuhan berikan. Janji sudah Tuhan tepati. Dan itu datang dalam hidup kita. Tinggal dari kita sendiri. Mau turut atau tidak. Tapi yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita adalah penurutan. Arahkan mata kita kepada Tuhan dan carilah Tuhan. Kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk menikmati berkat-berkat janji-Mu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini, menolong kita agar supaya kasih dan penyertaan Roh Tuhan yang datang kepada kita sebagai penolong, penghibur dan perantara akan tetap menuntun kita untuk menikmati janji-janji berkat dari Tuhan. Amin. Kita berdoa, saudaraku yang kekasih. Kami berterima kasih lagi kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau hadir bersama kami melalui Roh Kudus dalam mempelajari kebenaran firman-Mu, sehingga kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus itu, pikiran kehidupan kami diperjelas untuk menuruti akan segala perintah-perintah-Mu di dalam hidup kami. Berkati dan tuntun kami Tuhan, agar supaya kami dapat melakukan yang terbaik dengan hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami tetap menikmati janji berkat-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berada rumah mereka masing-masing. Dengan situasi kondisi yang mereka hadapi, Tuhan berkati. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, mendatangkan berkat dan sukacita. Sehingga tetap ada ungkapan syukur yang selalu kami naikkan kepadamu, dan berkenan kiranya Bapa menerima segala ucapan syukur kami. Bapa di surga, berkati seluruh hidup dan kehidupan kami. Berkati pemerintah kami, berkati para pemimpin gereja kami, hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan, para medis dengan tugas tanggung jawab mereka, bahkan para pasien yang terkena dampak dari wabah pandemi COVID-19 ini. Kalau pergumulan-pergumulan semua kami, Tuhan kiranya dengar, jawab seturut dengan kasih-Mu, dan kami percaya yang terbaik itu Tuhan hadirkan dalam hidup dan kehidupan ini. Sehingga nama Tuhan selalu kami puji dan kami muliakan. Berkati kami juga dalam renungan kami selanjutnya untuk hari-hari ke depan. Biarlah kiranya ada kesempatan sehingga kami tetap mempelajari kebenaran firman-Mu yang merupakan kekuatan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudaraku yang kekasih, renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Shalom.